Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Valentin dari kelas 1B Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem dalam anatomi sistem pencernaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sistem anatomi pencernaan, sekarang kita bisa memahami fungsi dari anatomi sistem pencernaan manusia. Nah, sekarang aku akan membahas tentang apa itu sistem pencernaan. Nah, yang pertama itu ada sistem pencernaan atau yang disebut dengan sistem gastrointestinal, terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu organ dan dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan perlengkapan. Nah, yang pertama itu ada saluran pencernaan atau disebut dengan saluran gastrointestinal. Nah, saluran itu yang memanjang dan mulut hingga ke anus. Saluran itu berfungsi mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirim melalui peredaran darah. Nah, sedangkan kerja sistem pencernaan itu manusia dikendalikan oleh sistem saraf, peredaran darah, dan beragam hormon. Selain itu, proses pencernaan makanan juga dibantu oleh triliunan bakteri bermanfaat di dalam usus yang disebut dengan flora dan mikrobioma. Setiap organ sistem pencernaan membantu menggerakkan makanan dan cairan yang Anda konsumsi dalam urutan tersebut. Nah, sepanjang berada dalam saluran pencernaan, semua makanan dan cairan akan diuraikan menjadi bentuk yang sangat kecil. Nah, hasil pencernaan yang berukuran kecil tersebut kemudian diserap dan disalurkan ke seluruh mengandung zat gizi akan dilakukan dalam bentuk feses. Di sini ada mengapa sistem pencernaan manusia itu penting. Nah, di sini Geni akan membahas pertanyaan karena sistem pencernaan amatlah penting karena tubuh membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap sehat dan berfungsi dengan normal. Nah, zat gizi pun diperlukan untuk membentuk energi pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Makanan yang Anda konsumsi akan diuraikan menjadi dua macam zat gizi. Ada zat gizi makro yang disebut dengan makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Sedangkan zat gizi mikro yang disebut dengan mikronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat itu memiliki fungsi utama sebagai sumber energi, protein sebagai pembangun jaringan tubuh, sedangkan lemak sebagai cadangan energi dan pelindung organ-organ tubuh. Di sini Gini akan membahas tentang istilah dalam anatomi sistem pencernaan. Yang pertama itu ada lingua itu lidah ini yang berbentuk lidah. Nah, cavitas oralis itu rongga mulut, dan glandula parotis itu adalah kelenjar ludah parotis, dan sedangkan glandula sublingualis itu kelenjar ludah sublingualis. Nah, di sini juga ada glandula submandibularis adalah kelenjar ludah sublingualis. Nah, di sini ada faring. Faring itu yang menghubungkan dari mulut ke lambung yang berfungsi di tenggorokan. Ini tenggorokan. Nah, di sini ada esofagus. Esofagus itu adalah kerongkongan yang ini hati, itu hepar. Vesical Valencia itu disebut dengan empedu. Nah, di sini ada lambung. Di sini ada lambung. Lambung itu disebut dengan gaster. Nah, sedangkan di sini ada kayak
kotak kecil gitu disebut dengan pankreas. Di sini ada limpa yang tertutup dengan lambung dan usus besar. Nah, sedangkan usus halus itu terbagi atas 3. Yang pertama, usus halus itu disebut dengan intestinum. Nah, sedangkan usus halus itu terbagi atas 3. Yang pertama ada duodenum, itu disebut dengan usus halus 12 jari. Nah, jejunum itu usus halus kosong. Di sini ada ileum, usus halus penyerapan. Nah, di sini ada usus halus besar. Yang pertama ada di sini ada kaitum, disebut dengan awal usus besar. Usus besar itu terbagi atas 3. Yang pertama ada kolon transversum, itu usus besar meningkat, dan kolom descendens itu kolom usus besar naik, dan kolom ascendens itu usus besar turun. Nah, sedangkan yang disebut dengan usus besar itu adalah intestinum. Nah, di sini ada kolom sigmoid yang berbentuk sigmoid, dan di sini ada rectum. Rectum itu adalah distal ujung besar. Di sini juga ada appendix vermiformis. Nah, di sini adalah umbai cacing. Nah, di sini ada canulus analis. Canulus analis itu adalah disebut dengan rongga. Nah, di sini ada anus, disebut dengan ani. Di sini ada anatomi rongga mulut. Yang pertama ada lingua, itu lidah. Ini lidah. Ada dens, itu gigi yang warna ini. Apa sih warna ini? Nah, di sini ada glandula parotid, itu disebut dengan cholangia parotis. Nah, di sini ada sepasang air liur. Yang di sini ada sepasang air liur yang besar, dan ia dikelilingi oleh ramus mandibula dan menyekresikan air liur hingga masuk ke dalam rongga dan mengenai lidah melalui ductus tensen menuju cavium dan oral untuk membantu mengunyah dan menelan makanan hingga 25% masuk ke tenggorokan. Nah, sedangkan di sini ada ductus parotis, adalah saluran ini dari glandula parotid ini ada saluran kelenjar ludah untuk menghubungkan air liur masuk ke dalam lidah yang bisa mengunyah makanan melalui lidah dan menyerap dan untuk merasakan pengecapan. Nah, di sini ada saluran kelenjar sublingualis, itu yang disebut dengan ductus glandulae sublingualis. Nah, di sini juga ada frenulum lingua. Frenulum linguale itu adalah lipatan kecil selaput yang lipatan kecil yang ini, lipatan kecil selaput lendir yang memanjang dari dasar mulut hingga garis tengah bagian bawah lidah. Ini lidah, ini bagian bawah lidah, yang di bawah lidah. Nah, sedangkan otot mulut itu terbagi atas 2. Yang pertama ada muscular masseter dan ada muscular myloioides. Itu muscular masseter itu disebut dengan kumpulan otot-otot utama yang memungkinkan wajah untuk melakukannya. Nah, fungsi otot mulut masseter itu mengunyah dan membuka dan menutup mulut hingga masuk ke esofagus. Nah, sedangkan musculus
musculus myloideus itu disebut dengan otot dasar mulut. Otot dasar mulut itu yang ini, yang di lingkaran, otot dasar mulut. Nah, otot dasar mulut itu disebut salah satu musnus supayoide yang berperan mengangkat osioidus dan menopang dasar mulut. Nah, di sini ada tulang rahang yang disebut dengan mandibula, dan di sini ada ductus submandibularis. Submandibularis itu disebut dengan saluran kelenjar submandibularis. Nah, di sini ada glandula submandibularis yang disebut dengan kelenjar ludah submandibularis. Nah, di sini ada lingua lidah. Lidah itu disebut dengan gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan terdapat katup bersama epitelogis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernafasan. Sistem pernafasan di sini. Ini sistem pernafasan. Nah, yang masuk ke dalam di bagian lidah itu ada luar terdiri dari papila, yaitu tonjolan yang berfungsi atau mencengkram makanan dan mengenali rasa. Nah, sedangkan kelenjar ludah itu yang terletak di bawah lidah dan dekat dengan rahang dan menghasilkan air liur. Ke dalam mulut. Nah, sedangkan di sini air liur itu berperan penting untuk memecah makanan dan melembabkan dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Nah, sedangkan air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim pitalis dan amilase. Nah, gerakan lidah dan mulut itu mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan terdapat katup bersama epitelogis yang memecah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, di sini ada kerongkongan esofagus. Sebelum Geni masuk ke pembahasan tentang anatomi esofagus, Geni akan menjelaskan apa itu esofagus atau kerongkongan. Saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Di sini Geni akan menjelaskan tentang anatomi esofagus. Yang pertama ada incisor. Teeth itu adalah gigi pemotong depan untuk memotong makanan melalui kerongkongan yang tidak menyerap, yang tidak terhambat atau menelan makanan secara lurus. Nah, di sini ada aroperit, disebut dengan bagian tenggorokan belakang mulut. Ini belakang mulut. Nah, sedangkan epitelogis itu tulang rawan yang fleksibel di atas laring. Tulang rawannya yang ini tulang rawan. Nah, piriform recess itu bagian seperti pir atau diaphragm. Pir yang berbentuk bulat, yang ini berbentuk bulat. Nah, sedangkan tulang rawan tiroid itu yang di tenggorokan leher di sini. Tulang rawan disebut dengan thyroid cartilage. Nah, tulang rawan cricoid itu disebut tulang rawan cricoid itu yang ini yang bulat. Nah, yang disebut dengan cricoid cartilage. Nah, sedangkan otot yang terletak di esofagus itu ada dua. Yang pertama ada
yang terletak yang di sini ada dua. Yang pertama itu ada Sipocarigus muscula atau yang disebut dengan otot yang terletak di esofagus. Nah, sedangkan yang kedua ada Creporian Gushin Coction terletak otot yang terletak di esofagus. Yang terletak di esofagus yang berfungsi untuk otot-otot kerongkongan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ada yang berfungsi untuk otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Peristaltik ini kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Di sini yang berbentuk bulat kecil disebut dengan trakea atau traction. Di sini juga ada yang menghubungkan pembuluh darah arteri vena masuk ke dalam lambung yang disebut dengan aorta. Nah, di sini ada dua kayak cincin gitu. Yang pertama ada bundaran dua. Yang pertama ada left main bronchus atau disebut dengan broken permainan kiri. Nah, pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk lingkaran, berbentuk cincin. Nah, sedangkan otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke dalam lambung, kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan kembali ke tenggorokan atau kembali ke mulut. Nah, di sini juga ada aortic constriction, peletakan aorta di esofagus. Di sini juga ada terbagi dua. Yang pertama ada diafram atau disebut dengan diafragma. Nah, yang pertama itu ada interior esophagus sphincter yang disebut dengan katup bawah esofagus. Katup bawah esofagus di sini. Sebelum Geni masuk ke penjelasan yang ada di lambung, Geni akan membahas tentang apa itu anatomi lambung. Lambung itu adalah organ yang berbentuk huruf J yang berukuran 2 kepal tangan. Lambung terletak di esofagus dan usus halus dalam perut bagian bawah. Nah, lambung itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama ada sistem pencernaan manusia. Fungsi yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksi, serta pernahanan, menggosokkan isinya ke dalam usus kecil. Nah, dan zat-zat yang tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Sementara itu, zat gizi dari makanan harus menjalani proses pengurangan dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses ini dengan mencampur dan menggosok makanan bersama asam dan enzim. Makanan diolah menjadi bagian kecil dan bentuk setengah padat yang disebut dengan kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut dengan Victor pylorus. Victor pylorus itu terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut dengan duodenum. Usus 12 jari atau sebagian besar makanan yang baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Nah, baiklah, Geni akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di gambar tersebut. Yang pertama ada kardia, yaitu katup lambung. Di sini ada anatomi lambung. Yang pertama ada kardia, katup lambung atas yang berbentuk warna putih, dan esofagus itu kerongkongan. Fundus ventrilor itu dasar lambung. Nah, sedangkan jarungan ikat pelapis luas itu disebut dengan serosa. Nah, sedangkan
Badan lambung itu disebut dengan korpus, berbentuk korpus. Nah, sedangkan di sini nih ada otot terbagi 3. Yang pertama ada muscula longitudinalis yang bersifat otot memanjang. Ada otot melingkar yang disebut dengan muscula sirkuler, dan otot menyamping disebut dengan muscula obliquus. Nah, di sini ada lengkungan lambung yang disebut dengan curvatura minogratis grastis yang disebut dengan lengkungan kecil lambung. Di sini juga ada korpus badan lambung, ada rugae mucosa, ada sanjut selaput lendir. Di sini juga ada lengkungan yang disebut dengan lengkungan besar lambung yang disebut dengan curvatura major grastris. Sini juga ada berbentuk warna putih disebut dengan rongga melebar lambung yang disebut dengan atrium pyloricum rongga. Atrium pyloricum. Di sini ada canalis pyloricum, adalah saluran muara lambung. Sini ada polorus, ada duodeni yang menghubungkan lambung ke usus halus, dan di sini juga ada sphincter pyloricus, katup lambung. Nah, di sini ada pylorus atau disebut dengan sphincter pylorus itu terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut dengan duodenum yang disebut dengan duodenum usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Disebut dengan. Kita masuk ke anatomi kantong empedu dan pankreas. Yang pertama itu ada vesicle flea yang disebut dengan kandung empedu. Yang kedua ada yang terbagi atas 2 yang bersifat kayak daun gitu atau kayak akar yang ada akarnya, yang disebut dengan ductus hepaticus dextra yang disebut dengan saluran hati kiri, dan yang disebut dengan saluran hati kanan itu ductus hepaticus sinistra. Nah, sedangkan di sini ada mukosa pankreas itu yang disebut dengan lapisan di mana sel mengeluarkan berbagai jenis cairan. Di sini juga ada ductus sciaticus yang disebut dengan saluran empedu proksimal. Yang disebut dengan proksimal. Di sini juga ada duodeni yang disebut dengan usus 12 jari. Kita bisa ngitungnya 12 jari yang ini. Nah, di sini juga ada hepatopankreatik disebut dengan saluran ke hati dan pankreas. Di sini juga ada papila duodenal yang disebut dengan adalah tonjolan bulat di duodenal di mana saluran empedu dan saluran pankreas mengalir. Di sini juga ada ductus cholecdochus disebut juga dengan saluran empedu distal yang berbentuk kayak daun gitu dan berbentuk akar dari daun, disebut dengan ductus pancreaticus. Saluran pankreas, di sini juga ada pankreas. Jejunum itu disebut dengan usus halus kosong. Ini jalan usus halus kosong. Nah, kita akan membahas tentang anatomi usus halus. Sebelum kita memasuki gambar atau menjelaskan tentang usus halus, kita akan menjelaskan apa itu usus halus. Nah, di sini juga ada usus halus adalah saluran kecil selebar 2 sampai 5 cm
dengan panjang 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum disebut dengan usus 12 jari, ada jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan yang tentang ini. Duodenum itu usus 12 jari. Nah, sedangkan jejunum itu usus halus kosong. Yang ini usus halus kosong. Dan usus halus bagian penyerapan itu di dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolannya dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus dan semaksimal pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meningkat, usus halus sekitar 90% zat gizi telah diserap dan diedarkan oleh darah. Nah, ada juga proses dalam sistem pencernaan manusia itu di dalam sini. Yang pertama ada proses pengurahan makanan yang menjadi bentuk yang lebih kecil setelah selesainya. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah hati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Terakhir ada anatomi usus besar. Sebelum saya memasuki tentang anatomi usus besar ini, saya akan menjelaskan apa itu usus besar. Nah, usus besar itu yang pertama ada usus besar berbentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah dan terakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada sekum, kolum, dan rektrum. Nah, fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan bakteri. Nah, bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak mencerna tersebut. Nah, di sini aku akan menjelaskan anatomi usus besar. Yang pertama ada mesokolum transversum atau yang disebut dengan otot yang mendukung untuk menempelnya calon transversum. Calon transversum di sini ada yang berwarna kuning yang ditunjukkan oleh panah. Nah, yang kedua ada kantong kecil peritoneum berisi lemak yang berbentuk kuning juga, yang berbentuk kayak ada akar-akar gitu yang disebut dengan appendicec epiploid. Nah, ada mesenterium atau akar usus halus yang menyatukan ke usus besar. Nah, di sini juga ada pita usus besar yang disebut dengan Taenia coli, dan di sini juga ada kolon sigmoidium yang disebut dengan usus besar berbentuk sigmoid atau S. Nah, di sini juga ada rektrum. Rektrum itu disebut dengan bagian distal usus besar. Di rektrum itu atau disebut dengan sekum atau kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus besar menuju usus besar. Kolom adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektrum. Nah, di sini juga ada kanalis analis atau disebut dengan anus. Anus
yang di sini bersifat anus. Di atas anus itu ada rectum, bagian distal atau usus besar yang mengeluarkan feses dari usus halus dan memasuki ke akar usus halus yang disebut dengan mesenterum dan di sini valvula ilokasain ini akan mengolah makanan supaya melalui usus besar dan melancar ke rectum dan pembuangan terakhir di anus. Nah, di sini ada katup anus luar, ada disebut dengan sphincter anus externus. Terima kasih.